Audio Jungle. Indonesia terdiri dari banyak budaya, bahasa, adat istiadat, agama. Jadi atas dasar apa kita bisa menyatukan mereka dalam satu nation? Audio Jungle. Ketahanan nasional adalah kondisi hidup dan kehidupan nasional yang harus senantiasa diwujudkan dan dibina secara terus-menerus. Audio Jungle. Hakikat dan konsepsi ketahanan nasional. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Sedangkan hakikat konsepsi ketahanan nasional Indonesia merupakan pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Dalam ketahanan nasional Indonesia, terdapat juga beberapa asas yang berlaku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut antara lain adalah 1. Asas kesejahteraan keamanan. 2. Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. 3. Asas mawas ke dalam dan mawas keluar, serta asas kekeluargaan. Dalam materi ketahanan nasional, terdapat kedudukan dan fungsi ketahanan nasional. Yang pertama adalah kedudukan. Ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia, serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Yang kedua ada fungsi. Ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional atau wilayah, intersektoral maupun multidisiplin. Konsep doktriner ini perlu supaya tidak ada cara berpikir yang terkotak-kotak atau sektoral. Satu alasan adalah bahwa bila penyimpangan terjadi, maka akan timbul pemborosan waktu, tenaga, dan sarana yang bahkan berpotensi dalam cita-cita nasional. Ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional, atau berdasarkan tuntutan penggunaannya berfungsi sebagai doktrin dasar nasional atau sebagai metode pembinaan kehidupan nasional dan sebagai pola dasar pembangunan nasional. Aspek ketahanan nasional pada kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Pengaruh aspek ideologi. Kemampuan suatu ideologi tergantung pada serangkaian nilai yang dikandung yang dapat memenuhi serta menjamin segala bentuk dan aspek kehidupan manusia baik sebagai perorangan maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Pengaruh aspek politik. Politik artinya kekuasaan pemerintahan atau juga tentang kebijaksanaan. Ketiga, pengaruh aspek ekonomi. Perekonomian merupakan salah satu aspek dari kehidupan nasional yang memang berkaitan erat dengan suatu pemenuhan kebutuhan bagi setiap masyarakat yang ada di dalamnya, meliputi produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Keempat, pengaruh aspek sosial budaya. Istilah dalam sosial budaya sendiri mencakup dua segi utama kehidupan bersama manusia, yaitu segi sosial, di mana manusia demi kelangsungan kehidupannya harus mengadakan kerjasama dengan manusia lainnya, dan segi budaya merupakan keseluruhan dari tata nilai yang manifestasinya tampak dalam tingkah laku dan hasil tingkah laku yang terlembagakan. Aspek yang mempengaruhi ketahanan nasional meliputi unsur-unsur 1. Geografi, 2. Kekayaan alam,
3. Kependudukan, 4. Ideologi, 5. Politik, 6. Ekonomi, 7. Sosial budaya, dan 8. Pertahanan keamanan. Keberhasilan ketahanan nasional terjadi apabila setiap warga negara memiliki semangat juang, sadar dan peduli terhadap pengaruh yang timbul dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, serta meminimalisirkan pengaruh-pengaruh tersebut, maka akan tercermin keberhasilan ketahanan nasional.